Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najmi Maisyah, peserta Latsar CPNS Kementerian ATR BPN 2019. Sebelumnya kita telah membahas tentang manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Berikut ini kita akan melihat isu instansi terkait materi sebelumnya. Isu instansi terkait materi yang pertama yaitu manajemen ASN. Di Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat terdapat beberapa isu instansi yang saya dapatkan sumbernya dari Rencana Strategis Kanwil Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024. Yang pertama yaitu kompetensi pengelola keuangan satuan kerja masih rendah karena banyak yang belum mendapat pelatihan teknis keuangan, serta adanya SDM yang memiliki latar belakang pendidikan non-keuangan sehingga membutuhkan pelatihan kompetensi khusus. Yang kedua, kompetensi tenaga panitia pengadaan barang dan jasa melalui sertifikasi masih rendah. Yang ketiga, kurangnya pemahaman pegawai terkait indikator-indikator IKPA dalam pelaksanaan anggaran. Yang keempat, belum ada sumber daya manusia di bidang hukum untuk bagian kepegawaian. Yang kelima, belum diterapkannya metode reward and punishment pada beberapa satuan kerja yang masih terdapat PNS dan PPNPN yang kurang disiplin. Bagaimana jika tidak menemukan solusi segera? Jika tidak segera menemukan solusi untuk permasalahan di atas, dikhawatirkan akan menghambat penyelesaian pekerjaan sesuai target dan waktu yang telah ditetapkan. Penyelesaian pekerjaan pun akan jauh dari target yang diinginkan karena faktor SDM yang kurang kompeten. Saran perbaikan manajemen ASN di Kanwil Provinsi Sumatera Barat. Yang pertama, diadakannya pelatihan kompetensi untuk pegawai sesuai jabatan dan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawab ASN yang bersangkutan. Kedua, penempatan ASN di bidang pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang ilmu keahlian yang dimiliki. Yang ketiga, menerapkan metode reward and punishment terhadap pegawai yang tidak disiplin. Selanjutnya, implementasi isu strategis pelayanan publik di instansi. Pada hakikatnya, secara umum, pelayanan publik di Kanwil BPN Sumatera Barat sudah baik. Namun, dari segi fasilitas, belum adanya ruang ramah anak atau playroom di Kanwil BPN Sumbar. Saat ada masyarakat mendatangi Kanwil BPN Sumbar dengan membawa anak-anak, kantor tidak memfasilitasi anak-anak tersebut ruangan bermain khusus saat orang tuanya sedang melayani keperluan pertanahannya. Yang ketiga yaitu implementasi whole of government. Permasalahan yang ada di Kanwil BPN Sumbar yang bisa dikaitkan dengan whole of government salah satunya yaitu eksistensi tanah ulayat dan pendaftaran haknya. Tanah ulayat Minangkabau di Provinsi Sumatera Barat nyata-nyata masih ada yang terdiri dari tanah ulayat Nagari yang penguasaannya adalah Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Tanah ulayat suku penguasanya adalah penghulu suku. Tanah ulayat kaum penguasanya adalah mamak kepala waris dan tanah ulayat rajo penguasanya adalah lelaki tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum dalam garis keturunan ibu yang saat ini masih hidup di sebagian nagari di Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya, pendaftaran tanah di Sumatera Barat baik secara sporadis maupun sistematis atau PTSL, objek yang didaftar secara umumnya berasal dari tanah ulayat kaum dan di beberapa daerah tertentu berasal dari tanah ulayat suku dan tanah ulayat rajo. Dalam kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan di lingkungan kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat, terdapat hambatan-hambatan utama dalam penyiapan dan pembuatan alas hak terhadap tanah yang berasal dari tanah ulayat, yaitu yang pertama, penguasaan tanah yang bersifat komunal,
atau kepemilikan bersama, memerlukan surat persetujuan dari pemegang ulayat dan atau anggota kaum. Yang kedua, sulit mendapatkan persetujuan anggota kaum karena anggota kaum banyak berdomisili di rantau dan belum adanya kesepakatan untuk membagi peruntukan tanah ulayat. Ketiga, adanya uang adat yang harus diberikan kepada pemegang ulayat dan pemangku lembaga adat dalam legalisasi alas hak. Yang keempat, batas-batas tanah ulayat tidak jelas. Yang kelima, adanya kekhawatiran masyarakat adat jika tanah disertifikatkan akan menghilangkan keterikatan kekerabatan dan kekhawatiran tanah adat dijual. Yang keenam, adanya potensi konflik eksternal dengan kelompok komunal lainnya. 7. Pemberlakuan alas hak minimum dalam kegiatan PTSL menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tidak bisa diterapkan di Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya terkait redistribusi tanah. Pada prinsipnya, redistribusi tanah diberikan di atas tanah negara untuk menjadi objek redistribusi. Sementara di Sumatera Barat, mayoritas tanah milik adat atau pusako tinggi harus dilepaskan oleh Ninik Mama menjadi tanah negara. Kemudian diberikan kepada perorangan sebagai subjek redistribusi tanah. Sementara Ninik Mama kebanyakan tidak setuju tanah milik adat yang bersifat komunal atau kepemilikan bersama diberikan kepada perorangan karena akan menghapus kewenangan para Ninik Mama terhadap tanah yang telah disertifikatkan atas nama perorangan. Hal ini disebabkan karena dengan pelepasan tanah milik adat menjadi tanah pribadi, hal ini dianggap melemahkan dan menghilangkan sistem adat Minangkabau yang khas dengan sistem kepemilikan bersama atau pusako tinggi, yang secara otomatis pasti akan melemahkan masyarakat adat itu sendiri dan melemahkan kekuasaan dan kewenangan para Ninik Mama pemangku adat. Keterkaitan masalah tersebut dalam konteks whole of government, yaitu dalam hal ini BPN memiliki tantangan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak serta melakukan sosialisasi kepada pemangku adat tertentu. Kerjasama yang dimaksud yaitu seperti pemerintah daerah, kepala nagari, kan atau kerapatan adat nagari, Ninik Mama, yang para pemuka adat di Minangkabau demi mencapai tujuan pelayanan, penyelesaian program-program, dan kegiatan pertanahan yang sedang berjalan. Karena jika tidak diselesaikan sesegera mungkin, akan menghambat semua kegiatan atau rencana strategis yang sudah ditetapkan. Demikian beberapa isu instansi yang sumbernya saya dapatkan dari rencana strategis tahun 2020 hingga 2024. Terima kasih.